Tim Polrestabes Palembang membekuk pelaku perampokan dengan modus COD atau bayar di tempat. Pelaku kerap mengincar korban yang berjualan barang-barang elektronik melalui aplikasi daring atau online. Pria ini tak berkutik saat petugas mengamankannya di kawasan Lorong Tanggorajo, Palembang Minggu siang. Riko adalah pelaku perampokan dengan modus COD atau bayar di tempat. Situasi sempat memanas karena keluarga tersangka sempat memprotes penangkapan tersebut hingga membuat petugas melepaskan tembakan ke udara. Dalam aksinya, tersangka selalu berpura-pura membeli barang elektronik melalui aplikasi daring dengan sistem COD. Namun setelah keduanya bertemu, tersangka justru mengancam dengan pisau dan merampas barang milik korban. Dengan istilah COD mau suruh ke tempat tersangka dan korban datang, tapi pada saat itu korban sempat belum memberikan HP-nya, tapi dia sudah langsung mana HP-nya, dia mengeluarkan sebilah pisau kepada korban untuk memaksa menyerahkan HP tersebut kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, sebenarnya intinya adalah perampokan, Ustaz ya. Jadi dia mengambil paksa barang yang bukan miliknya. Tapi kalau kita lihat dari sistem jual beli yang dilancarkan oleh pelaku dan korban ini kan adalah backgroundnya COD, Ustaz. Sehingga sistem jual beli barangnya sudah di tangan oleh pembeli, tapi dalam keadaan terbungkus misalnya, Ustaz. Kita sebagai pembeli tidak bisa memastikan apakah keadaannya sama dengan yang dijanjikan sebelumnya. Bahkan ada juga sejumlah kasus ini mengaku paketnya kosong, Ustaz, tapi uangnya sudah dibayarkan. Nah, apakah sistem perdagangan semacam ini dibolehkan dalam Islam? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Sebetulnya ulama sudah memberikan fatwa ya tentang kebolehan jual beli online dengan syarat-syarat tentunya ya. Apalagi sebetulnya COD ini sebetulnya kan lebih aman gitu ya. Artinya orang melihat dulu barangnya, kemudian apabila sesuai dengan spek yang ditawarkan, maka kemudian terjadi proses jual beli antara din, artinya saling ridho di antara kedua belah pihak, antara al-bai' wal mushtari, antara penjual dan pembeli. Namun memang kadang-kadang ya ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan ini, misalnya tidak jujur di dalam berjualan atau sengaja memang memiliki niat untuk melakukan penipuan. Saya sendiri beberapa kali melihat misalnya di keluarga, salah satunya istri saat beli jilbab misalnya satu lusin yang datang cuma satu piece, dan masih banyak lagi yang kadang tidak sesuai dengan spek. Kalau seandainya ada perjanjian misalnya gini, kalau tidak sesuai dengan spek maka boleh dibatalkan. Nah, ini sesuai dengan syariat sesungguhnya, karena kadang-kadang gambar ini menipu ya. Kadang-kadang gambar itu terlihat begitu bagus, tapi ya, begitu datang, kalau misalnya kita beli sepatu ternyata jahitannya nggak bagus, kulitnya bukan asli, padahal waktu di deskripsinya misalnya kulitnya kulit asli. Dan itu sesungguhnya kalau boleh terjadi pembatalan akad gitu ya, itu sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan diberkahi kedua belah pihak. Namun memang begini ya, kalau dia mau melakukan penipuan atau perampokan lewat COD, sesungguhnya sangat gampang sekali untuk diringkus ya. Kenapa? Ya karena kan dia tahu alamatnya ya. Sesungguhnya saat misalnya dia ditodongkan pisau kemudian dia berlari, dia tinggal melaporkan saja, kan ada bukti digital atau ada jejak digital ya, baik itu transfer atau pembayaran ya. Dan biasanya si penjual atau yang mengantarkan produk itu juga menggunakan handphone untuk
mengambil gambar. Jadi sesungguhnya sih menurut saya gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang ini memang betul-betul sangat amatir gitu kan, sehingga dia mudah untuk ditangkap atau dibekuk ya. Dan tetapi ya memang sekali lagi kalau hidup mau berkah, berdagang atau melakukan transaksi jual beli ini secara jujur untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz bilang bahwa sistem COD ini sebenarnya memudahkan antara penjual dan juga pembeli. Jadi pembeli bisa melihat dulu kondisinya, kemudian setuju, ijab kabulnya, kemudian membayar. Nah, namun COD di beberapa platform itu berbeda-beda Ustaz ya. Tidak seperti yang ideal Ustaz bilang. Di beberapa kasus barangnya ini tidak boleh dilihat dalam keadaan terbungkus, harus segera dibayar. Ketika dibuka tidak sesuai, maka sistemnya boleh dikembalikan, tapi kan melalui sistem yang panjang. Nah, apakah sistem ini juga merupakan dibolehkan dalam syariat Islam, Ustaz? Ya, kalau memang biasanya ada banyak komen ya biasanya ya. Kalau ternyata itu baru kasus pertama mungkin ya terjadi kesalahan. Tapi kalau ternyata dia sering melakukan hal itu ya ternyata tidak sesuai spek, sebenarnya ini yang dihindari oleh Islam, gitu kan? Karena jual beli melihat barang itu jangan sampai goror gitu, jangan sampai nggak jelas. Kenapa kita nggak boleh beli burung masih di udara? Kenapa kita nggak boleh beli ikan masih di empang? Kenapa kita nggak boleh membeli, misalnya sekarang nih lagi Idul Kurban, ada orang jual sapi, kemudian juga menjual anaknya yang ada di dalam perut. Itu juga jual beli yang tidak boleh, karena nggak jelas gitu kan, nggak jelas yang dijualnya seperti apa. Kalau dia sesuai dengan yang disifati, ya atau apa dari barang yang dijual, ya, itu boleh. Tapi ini kadang-kadang dia memang sangat jauh sekali dari apa yang dia deskripsikan di awal, dan kemudian akhirnya kita tetap membayar dan prosesnya sangat panjang. Sebutlah pengembalian, memang dikembalikan, tapi sudah berlalu misalnya 1-2 bulan. Ini kalau kita berpikiran agak-agak nakal gitu, oh jangan-jangan memang sengaja nih uang konsumen itu ditahan dulu, ya mungkin ditaruh di perbankan, ya sehingga walaupun dikembalikan dia sudah mendapatkan interest dari uang yang ditaruh oleh seseorang. Kalau dia punya niat seperti ini, maka ini adalah merupakan cara yang dalam bahasa agama disebut al-ghish, kecurangan, yang kata Nabi laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang berbuat curang. Artinya kalau praktik ini kita juga bisa bayangkan terjadi ke depan, apakah kita harus menghindarinya Ustaz, cara pembelian seperti ini? Ya biasanya ya kalau para ibu nih biasanya paham betul gitu. Mereka selalu kalau mau beli itu lihat berapa jumlah yang sudah dijual oleh produsen tersebut. Dan kemudian biasanya ada komen-komen kepuasan dari pelanggan itu. Ya misalnya, oh alhamdulillah nih barangnya begini. Biasanya ya karena kita juga menggunakan dengan banyaknya orang ini, walaupun ini juga bisa jadi itu adalah kawan-kawannya dia atau sindikatnya dia sendiri gitu. Tapi secara umum kalau dia sendiri belum menjual satu produk pun gitu, misalnya dia jual obat harganya sangat miring banget gitu kan, sebaiknya kita menghindari gitu, dan kita memilih kelihatan yang punya tingkat kepercayaan yang lebih tinggi gitu. Dan ini adalah bagian dari tawakal sesungguhnya. Kalau udah hati-hati ketipu juga, ya memang kita harus lihat, jangan-jangan Allah pengen uji dari harta kita ini, jangan-jangan ada yang kurang bersih gitu ya. Karena kita sudah sehati-hati mungkin ya, memilih gitu ya. Biasanya kan notif-notifnya atau komen-komen dari orang ya, itu biasanya bisa juga dijadikan patokan bahwa penjual ini memang betul ingin berjualan secara jujur. Baik, poinnya kejujuran itu Ustaz ya.